Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu sehat dan ingat tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat bertemu kembali dengan saya Nursin Ilham. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Di mana program sederhana ini yang akan kita bahas adalah menggunakan program register dan login. Jadi gambarannya nanti ada sebuah program di mana ada 3 tampilan: tampilan login, tampilan register, dan tampilan beranda. Jadi algoritmanya, si user harus login dan dengan password dan username terlebih dahulu untuk masuk ke beranda. Tapi jika belum memiliki username dan password, si user harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Baik, teman-teman, langsung saja kita praktekkan. Bagi teman-teman yang belum menginstal NetBeans-nya, teman-teman bisa download di netbeans.apache.org. Kebetulan saya menggunakan NetBeans yang terbaru versi 12.2. Bagi teman-teman yang sudah menginstal versi di bawahnya tidak jadi masalah. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan exam.pp karena ini kan terkoneksi ke database. Kita butuh database MySQL yang ada di exam.pp. Oke, langsung saja. Ini sih teman-teman bisa buat formnya terlebih dahulu, tidak masalah. Mau buat database-nya belakangan atau sebaliknya mau buat database terlebih dahulu, membuat formnya belakangan juga tidak masalah. Tapi untuk saat ini saya contohkan kita buat database-nya terlebih dahulu karena saya lebih senang buat database-nya terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa aktifkan exam.pp-nya. Klik start di bagian Apache dan MySQL sampai tombolnya berwarna hijau. Setelah itu close saja. Nah, langsung kita masukkan URL-nya, localhost phpMyAdmin. Nah, di sini kita buat database baru. Misalkan login, nama database-nya, kemudian login rec, kemudian create. Nah, nama tabelnya misalkan tb_login. Kemudian fieldnya 3 saja. Field yang pertama username, field yang kedua password, field yang ketiga nama. Tipe datanya kita buat parser saja semua. Panjangnya 20, kemudian username kita jadikan primary key. Klik save. Nah, database sudah terbentuk dengan nama login rec. Diingat-ingat, kemudian nama tabelnya tb_login. Kemudian ada 3 field username, password, dan nama. Oke, database sudah terbentuk. Kita langsung buka saja NetBeans-nya. Teman-teman bisa buka NetBeans-nya. Nah, setelah terbuka, klik new project, klik Java application, kasih nama projectnya misalkan login rec, finish. Nah, ini sudah ada project login rec, kemudian ada package login rec. Nah, sebelum teman-teman lanjut membuat form-formnya, teman-teman harus menambahkan library dulu karena kita akan mengkoneksikan dengan database. Kita butuh library yang namanya MySQL Connector. Nah, teman-teman klik kanan di bagian library, kemudian add library. Pilih cari di sini MySQL Connector JDBC. Jika teman-teman belum ada di sininya, teman-teman bisa klik create. Kemudian beri nama, ini nama library-nya, kemudian oke. Kemudian di sini klik add jar atau folder.
cari folder apa namanya, folder MySQL JDBC-nya. Teman-teman bisa download kok. Oke. Nah, kebetulan saya sudah ada, jadi bisa langsung pilih, kemudian add library. Nanti akan muncul seperti ini, ya. Oke, setelah itu kita langsung ke pembuatan formnya. Nah, nanti kita buat 3 tampilan ya, tampilan login, tampilan register, dan tampilan beranda. Oke, klik kanan, new, jframe form. Nah, ini ke sana kasih nama register. Nah, kemudian yang kedua kita kasih nama login. Nah, yang ketiga kita kasih nama beranda. Oke. Nah, untuk yang pertama yang akan kita buat register saja dulu. Nah, di sini kita butuh panel. Sesuaikan besarnya. Teman-teman tinggal tarik saja. Selanjutnya kita butuh label. Nah, ini klik kanan, edit. Ini kita kasih nama judul form registrasi. Selanjutnya kita butuh label lagi. Ini username. Kemudian butuh text field. Nah, kita butuh ada 4 ya, kita copy saja jika teman-teman nggak mau repot. Nah, ini kita kasih nama username, yang kedua password, yang ketiga ini extension ya, tambahan saja. Ulangi password. Sorry. Kita geser. Nah, yang keempat ini nama. Oh ya, untuk password dan ulangi password kita jangan pakai text field, kita hapus saja. Kita pakainya password field. Ini agar ketika nanti pas input tidak terlihat karakternya. Ini kita hapus. Ya, selanjutnya kita kasih nama variabel masing-masing field ini. Klik kanan, change variable name, txt username, variabel sih bebas ya, suka-suka teman-teman, tapi saya lebih senang dengan seperti ini, diawali dengan txt kalau dia text field. Kemudian ini txt password, yang ini txt ulangi. Nah, yang terakhir txt nama. Selanjutnya kita butuh 2 tombol button. Ini teman-teman bisa klik di swing controlnya button. Kita butuh 2 ya. Button yang pertama ini kita beri nama registrasi. Button yang kedua kita beri nama kembali. Nah, tombol register ini berfungsi untuk menyimpan data ketika nanti ini di input ketika register. Tombol kembali berfungsi untuk kembali ke halaman login. Jadi nanti ketika programnya di running, program yang pertama muncul adalah tampilan login terlebih dahulu. Kemudian kalau mau register akan muncul tampilan register. Kalau mau kembali balik lagi ke tombol login, ke halaman login. Oke, kita beri nama variabel. Nah, untuk button saya biasanya beri nama dengan btn registrasi. Kalau tadi text field saya awali dengan txt, kalau button saya awali dengan btn. Untuk kembali kita kasih nama btn kembali.
Oke, formnya sudah terbentuk. Nah, sekarang kita masuk ke source code-nya, klik bagian source. Nah, di sini yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah melakukan import, ya, ketik import java.sql connection. Nah, di NetBeans ini enak, teman-teman tidak perlu ngetik secara keseluruhan, cukup ketik huruf depannya, teman-teman bisa tekan tombol kontrol spasi. Nih contoh ya, tadi kan SQL connection, yang kedua driver manager, saya cukup nulis drive, kemudian tekan kontrol spasi. Ini spasinya agak error, nah muncul ya. Ini spasinya agak resek nih. Nah, kemudian yang ketiga, import java.sql.statement. Ya. Kemudian yang terakhir, import java.swing.goptionpen. Nah, untuk sementara teman-teman import 4 dulu, java sql.connection, java sql.driverManager, java sql.statement, dan java swing.goptionpen. Oke, sampai sini dulu. Nah, selanjutnya teman-teman geser ke bawah sedikit, ya. Di bagian ini di bawah public class register, teman-teman tambahkan objek baru atau variabel baru. Kita buat connection, karena ya. Kemudian nama variabelnya con sama dengan null. Ini spasinya agak rese nih, harus ganti keyboard. Con sama dengan null. Nah, yang kedua statement. Aduh, keyboardnya bikin emosi nih. Statement st sama dengan null juga. Oke, ya. Nih, mesti teman-teman tambahkan, ingat di bawah public class register. Nah, selanjutnya teman-teman harus membuat metode baru. Nah, teman-teman geser ke bawah di bagian sini nih, ya. Nah, metode jadi public void ini hapus layar. Nah, ini berfungsi untuk membersihkan layar ketika program pertama kali dijalankan, ya. Nanti ketika program dijalankan, kemudian txt user name dot set text kemudian txt, aduh spasinya, txt password set text, kemudian txt ulangi password set text, ya. Yang terakhir txt nama dot set text. Nah,
jadi metode ini berfungsi ketika nanti program dijalankan akan mengosongkan atau mengclear karakter yang ada di field-field tadi, field username, password, ulangi, dan field nama. Oke, setelah ini langsung teman-teman kembali ke desain. Nah, selanjutnya klik tombol register ini. Nah, teman-teman akan diarahkan ke sini. Ya, sebenarnya dari tadi langsung ke bawah juga tidak masalah. Jadi agar lebih gampang saja, klik tombolnya. Nah, di sini kita buat try kurung buka berawal. Nah, try and cat nanti pasangannya. Bagi teman-teman yang belum paham fungsi dari try and cat itu apa, nanti akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Tapi di teman-teman bisa browsing saja. Oke. Kemudian if txt user get text, kemudian kurung buka equals, ya, txt ini ada seperti ini, abaikan saja dulu ya, nanti juga akan hilang. If txt user get text, txt username, sorry, nah akan hijau dia kalau benar. Txt username get text, kemudian ini kurungnya kelebihan. Nah, selanjutnya txt password sama get text juga, kemudian equals. Teman-teman bisa enter saja kalau males terlalu panjang ya. Ini sudah, terus txt yang ketiga tadi nama, get text sama equals juga. Nah, oke, sudah kurung buka. Nah, selanjutnya g option pen dot show message. Ada show, OM-nya besar, message dialog dalam kurung this, kemudian koma. Ini bisa ditambahkan data tidak boleh kosong, kemudian koma, pesan, koma lagi, enter saja, di option pen dot error message di koma. Nah, selanjutnya karena tadi hapus metode yang tadi kita panggil hapus layar, sorry, nolnya hapus saja. Oke. Nah, selanjutnya karena di sini ada if, kita tambahkan else, ya. Kemudian kita buat kelas for name, kita panggil com.mysql jdbc.driver. Nah, selanjutnya tadi yang sini kita panggil nih, ya, con sama dengan do. Kalau di sini tulisannya con, di sini juga harus sama ya. Huruf besar kecilnya harus diperhatikan. Kemudian driver manager dot get connection,
jdbc titik 2 mysql titik 2 slash localhost slash. Nah, di sini localhost slash nama database yang kita buat tadi. Di sini kita buat namanya loginreg. Maka di sini slash loginreg. Nah, ini berfungsi untuk mengkoneksikan database dengan Java-nya. Ya, JDBC MySQL localhost. Nah, kalau database-nya sesuaikan ini dengan nama database-nya teman-teman masing-masing. Ya, kemudian ini koma. Kemudian kalau teman secara default kan root. Kemudian passwordnya kosong. Jika teman-teman database-nya dikasih username yang lain, berarti di sini sesuaikan username-nya dan passwordnya. Cuma secara default dia biasanya root kemudian tanpa password. Oke, titik koma. Nah, selanjutnya kita buat function simpan. String simpan sama dengan insert into. Nah, ini akan yang akan membuat data yang nanti ketika tombol register diklik. Nah, ini adalah fungsinya untuk atau query-nya untuk menyimpan ke database. Insert into table-login. Ingat, karena di sini kita buat table-login. Kemudian values. Nah, ini titik kutip kemudian plus txt username ya, koma udah, salah, txt username dot get text karena kita ngambil teks yang diinputkan di fieldnya. Kemudian kutip 1, koma, kutip 1 lagi, koma, kemudian string dot value of. Jika teman-teman repot, di enter saja, tambahkan plus string value of, kemudian txt password, kemudian get password, tambah lagi titik koma, kemudian plus txt nama, ini harus pakai get password, kemudian plusnya ketinggalan. Oke, kemudian kutip 2 ini. Nah, setelah itu txt plusnya ketinggalan, txt nama. Ini kutip 2 kutip 1 ya, sama seperti ini, enter. Kemudian txt nama dot get text plus, kemudian kutip 2 kutip 1 kurung kutip 2 koma. Nah, kita cek dulu string dot value of txt password, kurung buka kurung tutup, koma. Oh, ini kebalik nih, kutip 1 dulu baru kutip. Oke, sudah. Oke, selanjutnya ini dihapus saja.
Ya. Oke, selanjutnya kita buat st sama dengan con dot create statement kemudian titik koma. Oke, setelah teman-teman mengetikkan st sama dengan con.create statement, enter saja, kemudian teman-teman ketikkan int sa sama dengan st.execute update, kemudian simpan, titik koma. Nah, selanjutnya goptionpen dot show message dialog dalam kurung null, kemudian pesan apa yang akan muncul nantinya, misalkan registrasi berhasil. Jadi kalau registrasi berhasil akan muncul notifikasi seperti ini, enter. Kemudian kita akan arahkan kemana setelah mengklik tombol OK di notifikasi tersebut. This set visible true. Kalau seperti ini, maka akan diarahkan ke halaman form register lagi. Tapi kalau kita ingin mengarahkan setelah muncul notifikasi ini registrasi berhasil, kita arahkan ke halaman login. Maka ini kita tulis false. Kemudian kita panggil halaman login dengan cara ketik new login kurung buka kurung tutup dot set visible false ya, true, titik koma, kita tutup. Oke, nah di atas tadi ada try. Nah, try itu pasangannya adalah cat, kemudian exception kurung kurawal buka, kemudian goption pen dot show message dialog dalam kurung this duplicate account. Nah, kalau pesan ini ditujukan untuk kalau ada akun yang sama yang didaftarkan, maka akan muncul pesan seperti ini. Jadi tidak akan bisa tersimpan. Ini O-nya kecil. Duplicate account, pesan, kita enter saja. Di option pen dot option pen dot warning message titik koma, kemudian kita panggil hapus layar titik koma, kemudian kita sebentar, ini kemungkinan masih ada yang salah nih. Kita lihat errornya apa, plus exception, kemudian goption pen, P nya besar. Oke, sudah tidak ada yang error. Oh, ini ada nih satu expected. Nah, ini kurang titik koma. Nah, sudah ya, sudah tidak ada yang error. Nah, coba kita running. Klik kanan, run file. Nah, sudah muncul ya tampilan form registrasinya. Kita coba masukkan username misalkan real, passwordnya 123, namanya Ariel Noah. Kita klik tombol register. Nah, ini muncul register berhasil. Kita klik tombol OK. Nah, akan diarahkan ke sini, ke halaman login. Cuman ini tadi belum kita kasih judul ya.
Kita cek dulu di database apakah sudah tersimpan. Nah, sudah ya. Username Ariel, password 123, namanya Ariel Noah. Oke, jadi seperti itu. Nah, nah ini, misalkan ini ya kita ganti nih. Kita ganti true. Ini kita hilangkan. Kita run file. Kita coba Udin 123 Udin. Kita klik. Nah, registrasi berhasil, kita klik OK. Nah, dia tetap stay di sini. Karena di sini this set visible true. Ya, makanya kita kembalikan lagi. Nah, kita ganti false. Nah, jadi yang muncul adalah ini nantinya. Nah, kita buat dulu di sini login. Kita kasih panel. Nah, ini untuk menandakan saja. Nah, ini form login admin. Oke, kita coba running lagi di sini. Run file. Ini misalkan Nursin Irham 123 Nursin Irham. Klik register. Registrasi berhasil, klik OK. Nah, akan diarahkan ke halaman login. Nah, baik teman-teman, seperti itu ya untuk membuat form registrasinya. Untuk form loginnya saya buat video terpisah, nanti ada di part 2 karena kalau digabung takutnya terlalu lama. Jadi nanti untuk yang loginnya saksikan di video part 2-nya. Terima kasih, semoga bisa membantu, bisa memberikan pelajaran buat teman-teman yang melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.